بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima alamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dengan ikhwan akhwat sekalian di Masjid TV Media Dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, yaitu ternyata sholat dengan pakaian yang najis itu dalam keadaan tertentu bisa menjadi sah atau tidak batal. Seperti apa? Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, seringkali ya kita tidak sadar pakaian yang kita kenakan itu terkena najis. Seperti terkena percikan air kencing atau terkena madhi atau najis-najis yang lain yang kita tidak merasakannya. Lalu tanpa sadar kita sholat dalam keadaan mengenakan pakaian yang najis itu. Sahkah sholat kita? Atau dalam kasus lain, ada seseorang yang misalkan dia di penjara, di sebuah penjara kecil, dan dia tidak ada akses untuk bersuci. Sedangkan dia ada dalam keadaan yang najis dan dia tidak memiliki pakaian yang lain. Satu-satunya pakaian yang ia kenakan adalah pakaian yang najis itu, yang itu melekat di tubuhnya. Nah, dalam kondisi yang demikian, ia tidak punya pilihan lain selain sholat dengan pakaian tersebut. Atau jika harus dilepas, berarti ia terpaksa menunaikan sholat dalam keadaan tersingkap auratnya. Nah, manakah yang harus ia pilih? Apakah ia memilih sholat dengan pakaian yang najis, atau ia harus sholat dengan aurat yang terbuka? Ataukah tidak wajib baginya menunaikan sholat? Nah, seperti apa pandangan para ulama terkait itu? Insya Allah kali ini kita akan membahasnya. Para ikhwan dan akhwat sekalian, secara umum thaharah atau bersuci merupakan salah satu syarat sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Nah, Imam Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, ia mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat apakah thaharah itu masuk ke dalam syarat sah sholat atau syarat wajib sholat. Apa itu syarat sah, apa itu syarat wajib? Para ikhwan dan akhwat sekalian, syarat-syarat wajib adalah syarat-syarat yang jika terpenuhi seseorang menjadi mukallaf atau diwajibkan atasnya untuk menunaikan sholat. Sebaliknya, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban baginya sholat. Seperti misalnya Islamnya seseorang, orang kafir alias non-muslim tentu tidak diwajibkan sholat. Oleh karenanya saat ia masuk Islam, ia tidak perlu mengqadha sholat yang tidak dilakukannya saat sebelum ia masuk Islam. Nah, sebagian ulama itu ada yang berpandangan bahwa suci atau thaharah itu termasuk syarat wajib sholat. Artinya, apabila seseorang dalam keadaan tidak suci, maka tidak wajib atasnya sholat. Kalau kita kaitkan ketentuan ini ya terhadap kasus orang yang berada di penjara kecil tadi, maka ya ia tidak wajib menunaikan sholat. Mengapa? Karena ia tidak mampu memenuhi syarat wajib sholat, yakni suci baik dari hadas kecil ataupun suci dari najis. Nah,
baik itu najis yang melekat di badan ataupun di pakaian atau di tempat sholat. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, hanya saja meskipun ada yang berpandangan bahwa bersuci itu syarat wajib sholat, jumhur ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah ataupun Syafi'iyah bahkan Hanabilah itu memasukkan bersuci atau thaharah sebagai syarat sah sholat. Bahkan ada yang menyebut ketentuan itu merupakan ijma alias kesepakatan para ulama. Apa itu syarat sah sholat? Syarat sah adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar sholat kita itu sah. Artinya jika salah satu syarat saja itu tidak terpenuhi, sedangkan seseorang menunaikan sholat, maka sholatnya tidak sah dan ia harus mengulangi sholatnya dengan memenuhi semua syarat-syarat sahnya. Nah, salah satu syarat sah sholat menurut jumhur ulama adalah bersuci. Maka jika seseorang sholat dan saat ia sholat ia buang angin misalnya, maka sholatnya tidak sah sebab ia ada dalam keadaan tidak suci. Nah, karena apa? Karena hadas kecil, yaitu buang angin. Dan dengan itu ia harus berwudu kembali dan mengulangi sholatnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah suci dari najis. Artinya dia harus memastikan dirinya, badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya itu suci dari najis. Artinya apabila ia menyadari dirinya dalam keadaan najis, apakah itu yang melekat di pakaian atau badannya atau tempat sholatnya, lalu ia sholat dalam keadaan ia tahu melekat najis pada dirinya, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi sholatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak tahu kalau pakaiannya atau badannya atau tempat sholatnya itu mengandung najis, lalu ia sholat dalam keadaan itu, atau ia tahu tapi tidak mampu mensucikan badan, pakaiannya atau tempatnya karena satu dan lain hal yang termasuk uzur syar'i, seperti yang dialami oleh orang yang berada di penjara tadi. Apakah sholatnya sah meski ia tidak tahu atau tidak mampu, ataukah ia harus mengulangi sholatnya saat ia tahu dan saat ia mampu? Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, saya akan mulai pandangan ulama seperti biasa dari madhab Hanafi. Nah, menurut madhab Hanafiyah disebutkan misalnya di dalam kitab Bada'i As-Sana'i karya Al-Kasani, salah seorang ulama dari kalangan Hanafiyah, ia mengatakan sekiranya ada seperempat bagian atau lebih dari pakaian itu suci, maka seseorang tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang. Bahkan yang wajib baginya adalah sholat dengan pakaian yang najis tersebut. Kenapa? Karena seperempat itu adalah karena seperempat itu adalah seumpama dengan keseluruhan. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, bila semua bagian pakaiannya yang najis atau bila semua bagian pakaiannya najis atau suci namun kurang dari seperempat, maka ia bebas memilih antara sholat dalam keadaan telanjang atau sholat dengan pakaian yang najis tersebut. Ingat, syaratnya adalah apabila semua bagian pakaiannya itu terkena najis atau ada yang suci namun kurang dari seperempat bagian dari pakaiannya. Misalkan kita hitung seperempat bagian itu adalah 2 lengan, artinya semua bagian pakaian itu najis, yang tersisa itu seperempat dan seperempatnya itu lebih kurang, misalkan hanya lengan kirinya saja yang suci. Maka dalam keadaan demikian ia boleh memilih apakah ia harus sholat dengan keadaan tersingkap auratnya semuanya, atau dia sholat
dengan menggunakan pakaian yang najis itu. Hanya saja menurut Abu Hanifah atau muridnya Abu Yusuf, sholat dengan pakaian yang najis itu lebih utama dibandingkan sholat dengan keadaan telanjang. Lalu apakah ia harus mengulangi sholatnya saat ia mendapati pakaian yang suci tadi? Jawabannya adalah ia tidak perlu mengulangi sholatnya. Baik ia memilih sholat dalam kondisi telanjang ataupun sholat dengan pakaian yang najis itu. Nah, kalau yang dia pilih misalkan adalah sholat dalam keadaan telanjang, maka tata caranya adalah, ini menurut pendapat Hanafiyah, yaitu dengan menjulurkan kaki ke arah kiblat, ya. Kemudian hal ini dilakukan supaya auratnya tertutup. Dan sholatnya pun dilakukan dengan memberikan isyarat ketika ruku dan sujud. Cara seperti ini, para ikhwan dan akhwat sekalian, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili dijelaskan itu lebih diutamakan daripada sholat secara berdiri dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena sholat secara duduk tadi lebih menjamin tertutupnya aurat. Beda halnya bila ia sholat dalam kondisi najis di badan, pakaian atau tempatnya, sedangkan ia tidak tahu atau lupa. Nah, dalam kondisi ini ia wajib mengqadha sholatnya bila ia tahu. Kalau tadi dalam keadaan terpaksa, artinya dalam keadaan terpaksa dia harus mengenakan pakaian yang najis, ia tidak perlu mengulangi sholatnya saat ia menemukan pakaian yang suci. Kalau dalam kasus orang yang ada di penjara tadi, saat ia keluar dari penjara, ia tidak perlu mengulangi sholatnya saat berada di penjara. Kenapa? Ya, karena ia terpaksa, dalam keadaan terpaksa harus mengenakan pakaian yang najis itu. Tapi kalau seseorang ya itu sholat dalam keadaan najis yang ia tidak tahu pakaiannya itu najis, lalu kemudian selesai sholat, ia menyadari bahwa pakaian yang ia kenakan itu najis dan ia sholat dalam keadaan najis, ya menurut yang muktamad di dalam pandangan Hanafiyah, ia wajib mengqadha sholatnya bila ia akhirnya tahu. Sebab sholat yang ia lakukan dengan kondisi najis itu dianggap batal. Nah, inilah pandangan ulama Hanafiyah. Sekarang bagaimana pandangan mazhab Malikiyah? Para ikhwan dan akhwat sekalian, menurut pendapat yang populer di kalangan ulama Malikiyah, orang yang akan menunaikan sholat wajib itu harus memastikan dirinya bersih dari najis jika ia ingat dan jika ia mampu. Nah, pandangan ini misalnya tercantum dalam kitab Asy-Syarh As-Shaghir karya Abul Barakat. Ya, yang diantaranya disyarah oleh Imam As-Sawi Al-Maliki. Artinya dalam kondisi ia, kalau tadi disebutkan syaratnya ia ingat dan mampu, artinya dalam kondisi ia tidak ingat atau ya ia tidak tahu lalu ia sholat, ia tidak dituntut untuk mengulangi sholatnya saat menyadari dirinya sholat dalam keadaan najis. Begitu juga dengan orang yang tidak mampu bersuci dari najis, lalu ia sholat, ia tidak dituntut mengulangi sholatnya saat ia mampu. Kalau kita bandingkan dengan pendapat Hanafiyah tadi, para ikhwan dan akhwat sekalian, tentu berbeda ya. Pandangan Malikiyah, ya kalau orang, baik itu orang tidak tahu atau tidak mampu bersuci misalkan, sehingga ia sholat dalam keadaan najis, ia sama sekali tidak perlu mengulangi sholatnya. Kalau dalam pandangan Hanafiyah tadi, kalau ia tidak mampu, ia tidak perlu mengulangi. Tapi kalau ia tidak tahu, ia wajib mengulangi sholatnya. Nah, kalau kita kaitkan pandangan Malikiyah ini ya dengan kasus orang yang berada di penjara tadi, maka saat orang yang ada di penjara tadi mendapati pakaiannya najis misalnya, dan ia tidak mampu menghilangkan najisnya itu,
ia tetap dituntut sholat dengan pakaian yang najis itu. Lalu saat ia mampu membersihkan dirinya, baik karena sudah keluar dari penjara atau yang lainnya, ia tidak perlu mengulangi sholatnya yang dulu saat ia masih di penjara. Hanya saja terkait ketentuan tidak perlu mengulang sholat ini ada syaratnya, yakni ia sudah keluar dari waktu sholat. Artinya bila ia mendapati dirinya mampu saat ia masih ada di dalam waktu sholat, maka ia wajib mengulangi sholatnya. Seperti apa praktiknya? Nah, contoh kasusnya seperti ini. Di waktu zuhur, saya ingin sholat, tapi pakaian saya najis, sedangkan saya tidak mampu membersihkan pakaian saya yang najis itu, atau saya tidak mendapati orang lain yang membersihkannya, atau juga saya tidak mendapati pakaian lain yang suci yang bisa saya kenakan. Nah, lalu saya pun sholat dengan pakaian yang najis itu. Namun ya beberapa saat kemudian, saat saya masih berada di waktu zuhur atau sebelum masuk waktu asar, ya saya mendapati pakaian yang suci. Nah, maka dalam kondisi ini saya wajib mengulangi sholat saya. Tapi bila sudah masuk waktu asar, baru saya mendapati ada pakaian yang suci, maka saya tidak perlu mengulangi sholat zuhur saya. Namun Imam Al-Khattab Al-Maliki dalam kitabnya Mawahibul Jalil, ia mengatakan bahwa para ulama Malikiyah dalam hal ini berbeda pendapat ya terkait hukum menghilangkan najis di badan atau di pakaian. Ada yang mengatakan itu sebagai satu kewajiban, dan ini adalah pendapat Ibnu Wahab, sehingga ia wajib mengulangi sholatnya baik ia tahu atau tidak tahu ataupun ia lupa. Nah, inilah pandangan ulama Malikiyah. Sekarang kita berpindah ke pandangan ulama Syafi'iyah. Nah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar, apabila seseorang sholat sedangkan ia tidak tahu badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya itu terkena najis, lalu kemudian ia tahu setelah selesai sholatnya, maka menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadidnya atau pandangan terbarunya, ia wajib mengqadha sholatnya. Dan bila seseorang berada dalam situasi antara terpaksa sholat dengan pakaian yang najis atau sholat dalam keadaan telanjang, maka Imam Syafi'i itu di dalam kitabnya Al-Um beliau justru lebih memilih seseorang sholat dalam kondisi telanjang. Nah, dan saat ia mendapati kemampuan untuk mensucikan pakaiannya, ia tidak perlu mengulangi sholatnya. Ya, beliau mengatakan kiranya pakaiannya terkena najis, sedangkan ia tidak mendapati air untuk mencucinya, lalu ia sholat dengan telanjang dan ia tidak perlu mengulangi sholatnya. Ia sama sekali tidak boleh sholat dengan pakaian yang najis. Jadi ya di dalam pandangan madhab Syafi'i yang dipilih adalah kalau dihadapkan antara sholat dengan pakaian yang najis terpaksa atau sholat terpaksa dalam keadaan telanjang, maka yang dipilih adalah sholat dalam keadaan telanjang, bukan sholat dalam keadaan pakaian yang najis. Lalu seperti apa caranya di dalam madhab Syafi'i sholat dalam kondisi telanjang itu? Dalam kitab Al-Majmu' karya An-Nawawi disebutkan bahwa orang yang terpaksa sholat dalam keadaan telanjang, caranya adalah dengan berdiri seperti biasanya ia sholat dalam keadaan bebas. Nah, mengapa tetap wajib berdiri, tidak duduk seperti dalam pandangan Hanafiyah tadi? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dijelaskan bahwa hal itu dilakukan agar rukun-rukunnya tetap sempurna. Nah, pandangan ini didasarkan pada hadits riwayat Bukhari di mana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qaiman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'illam tastati faqaidan. Jika kamu tidak mampu maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa'illam tastati fa'ala janbin. Dan apabila kamu tidak mampu duduk maka sholatlah dalam keadaan berbaring." Dengan kata lain, karena ia tadi mampu berdiri, ya meskipun harus telanjang, maka ia tidak diperkenankan ya sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Nah, pandangan tersebut tentu sangat berbeda ya dengan pandangan ulama Hanafiyah yang lebih memilih sholat dalam kondisi duduk dan menjulurkan kaki ya bagi orang yang terpaksa sholat dalam kondisi telanjang. Sekarang kita berpindah ke madhab yang terakhir, yaitu madhab Hambali. Ikhwan dan akhwat sekalian, sama seperti pandangan ulama Malikiyah, ulama Hanabilah pun memilih atau lebih memilih seseorang sholat dengan pakaian yang najis ya dibandingkan sholat dalam kondisi telanjang. Tentu berbeda ya dengan pandangan Syafi'iyah. Namun ada perbedaan pandangan antara Malikiyah dengan Hanabilah terkait apakah ia harus mengulangi sholatnya atau tidak saat ia mendapati pakaian yang suci. Kalau kita lihat tadi ya, kalau kita cermati ya, jika Malikiyah tadi berpendapat ia hanya diwajibkan mengulang sholatnya jika ia masih berada dalam waktu sholat. Maka Hanabilah berbeda lagi, mereka berpendapat bahwa ia wajib mengulangi sholatnya secara mutlak. Artinya meskipun ia sudah keluar atau meskipun ia sudah keluar dari waktu sholat baru ia mendapati pakaian yang suci, ia tetap wajib mengulangi sholatnya. Nah, demikian pandangan ini seperti termaktub di dalam kitab Al-Muqni karya Ibnu Qudamah. Lalu bagi orang yang bagi orang yang tidak tahu atau lupa ia sholat dalam kondisi najis, maka dalam hal ini Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bila ia tidak tahu apakah najis tersebut mengenainya saat sholat atau usai sholat, maka sholatnya tetap sah. Nah, dalilnya adalah sebab hukum asalnya adalah tidak ada najis padanya saat ia sholat. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, inilah pandangan ya para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah terkait keadaan orang yang sholat sedangkan ia tidak tahu ya ada najis yang melekat pada dirinya, dan orang yang sholat dalam keadaan terpaksa menggunakan pakaian yang najis, atau orang yang sholat yang terpaksa harus telanjang. Para ikhwan dan akhwat sekalian, semoga uraian ini bermanfaat ya, sebagai wawasan bagi kita di dalam memahami ikhtilaf atau perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa lafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء